Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Penegasan akan kepenguasaan Allah Subhanahu wa taala atas hari pembalasan, atas yaumil hisab, memiliki efek seperti itu juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala, kepenguasaan Allah Subhanahu wa taala akan berhadapan dengan kekufuran orang-orang kafir nanti di akhirat. Hal ini bisa dimengerti dari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim yang menyatakan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadi satu keyakinan umum. Bahkan di antara orang kafir di zaman jahiliyah terdapat keyakinan tersebut. Misalnya di surat Luqman ayat 25 yang membahas mengenai keadaan orang kafir, yang artinya, bila engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka itu orang kafir tentu akan menjawab, Allah. Padahal mereka tidak menerima tuturan Nabi SAW mengenai hari kebangkitan. Mereka tidak menerima keyakinan tersebut secara lisan, secara lahiriah. Kita lihat di surat As-Saba ayat 7 dan 8 misalnya. Allah berfirman, orang-orang kafir berkata kepada teman-teman mereka dengan mengejek, maukah kami tunjukkan kepadamu seorang lelaki yang akan mengatakan kepadamu bahwa apabila badanmu tercerai-berai menjadi potongan-potongan yang berserakan, sesungguhnya engkau benar-benar akan dibangkitkan kembali pada saat itu, pada hari kiamat, dalam ciptaan yang baru. Apakah dia telah mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, ataukah adakah jin padanya, yaitu merasukinya? Ini pengingkaran orang kafir kepada ucapan para nabi dan Rasulullah. Walaupun di hati mereka meyakini, tapi di lisan mereka mengingkarinya. Karena keyakinan kepada hari kiamat, pada yaumuddin adalah merupakan fitrah yang ada pada diri setiap manusia tanpa kecuali. Walaupun bisa terbenam atau terkubur fitrah tersebut karena banyaknya dosa yang mereka lakukan. Sebuah hadis menyebutkan perihal Imam As-Sajjad alaihissalam, yang sudah kita sampaikan juga, bahwa ketika beliau Imam As-Sajjad alaihissalam mulai membaca Maliki Yaumiddin, yang bermakna penguasa pada hari pembalasan, ia mengulang-ulangnya berkali-kali sehingga sampai pada titik kehilangan jiwanya, sampai pingsan begitu. Ya. Jadi orang-orang yang memahami ungkapan Maliki Yaumiddin, mereka membacanya berulang-ulang dalam salat mereka, salat malam misalnya, sehingga betul-betul merasakan kekerdilan, kehinaan, kekecilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bisa kita praktekkan, kita bisa ikuti ketika kita salat malam, salat sunat, kita baca Maliki Yaumiddin berulang-ulang sambil meresapi maknanya dan tafsirannya. Agar ungkapan Maliki Yaumiddin kita rasakan nanti pada hari kiamat, pada hari akhirat, insyaallah. Bahkan juga bacaan yang lain seperti Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in misalnya, atau Ar-Rahmanur Rahim, itu boleh kita ulang-ulang dalam salat-salat sunat kita. Agar kita mungkin baca pertama kali, kedua kali, tiga kali belum meresap, ya belum kita hayati, maka dengan mengulang-ulangnya akan kita merasakan tekanan ayat itu semakin kuat, ya semakin keras, sehingga akan menambah iman kita, takwa kita, dan taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bacaan Yaumiddin dibaca berulang-ulang lebih dari 10 kali dalam Al-Quran, semata-mata dengan makna hari akhir. Kita lihat di surat Al-Infitar ayat 17-19, Allah berfirman, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yaitu hari ketika tak seorang pun, tidak ada seorang pun, ya waktu itu tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan kekuasaan hari itu seluruhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yawma idzin lillah.
Jadi ungkapan wal amru yawma idzin lillah itu seharusnya kita pahami, kita resapi sehingga kita merasakan bahwa sekarang pun setiap saat pun bahwa al amru yawma idzin lillah. Semua urusan milik Allah. Kita serahkan kepada Allah. Kita pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kita tidak memiliki apa-apa melainkan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua kekayaan, semua kemampuan, semua daya, semua yang kita miliki, ya pikiran apa saja, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal amru yauma idzin lillah. Hari nanti juga hari sekarang juga setiap saat itu lillahi subhanahu wa taala. Bacaan yaumiddin itu digunakan dalam makna hari pembalasan, yaitu yaumul jaza. Karena hari itu adalah hari pahala, hari balasan. Sedangkan din dalam ilmu bahasa berarti pahala atau tebusan. Prosedur yang paling nyata di akhirat adalah prosedur pemberian pahala atau pemberian hukuman. Karena yaumul jaza seperti itu maksudnya. Pada hari itu hijab-hijab akan dibuang, akan disingkirkan, semua akan dibuka. Dan amalan-amalan semuanya akan dipertanggungjawabkan secara benar. Pada hari itu setiap orang akan menuai buah amal-amalnya sendiri, baik yang tercela, yang baik maupun yang terpuji. Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam berkata dalam sebuah hadis bahwa hari pembalasan adalah hari perhitungan, yaitu yaumul hisab. Ya. Perlu disebutkan di sini sebagian mufassir percaya bahwa hari pembalasan disebut sebagai yaumiddin karena pada hari tersebut setiap orang diganjar atas agamanya sendiri-sendiri. Seandainya dia telah menganutnya secara benar. Ya. Itu menurut tafsir sebagian ulama bahwa yaumiddin adalah orang yang beragama akan diganjar sesuai dengan ajarannya. Ketika agamanya hak akan diganjar dengan kebaikan, dengan pahala, dengan surga. Ketika agamanya batil, tentu dia akan mendapat ganjar melainkan keburukan juga dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah penafsiran tentang Maliki Yaumiddin sebagai pengulangan juga dan tambahan juga. Kemudian tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in juga sudah kita bahas ala kadarnya. Di sini juga ungkapan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya pada Engkau lah kami menyembah, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya pada Engkau lah nasta'in, kami minta pertolongan dan bantuan. Jadi ayat ini merupakan titik awal bagi seorang hamba untuk memohon dan meminta keperluannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara faktual, mulai dari ayat ini dan seterusnya, nada pernyataan menjadi berubah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat-ayat yang sebelumnya merupakan pujian dan berkenaan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Barulah masuk pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat sebelumnya itu merupakan bagian dari pujian ya pada Allah. Juga sifat-sifat Allah dijelaskan pada sebelumnya. Serta pernyataan keimanan kepada keesaan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga pengakuan akan kepercayaan kepada hari kebangkitan. Namun mulai dari ayat ini, yaitu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan seterusnya, nampaknya seorang hamba dengan landasan keimanan yang kuat akan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, melihat dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hakikat yang sejati. Seorang hamba di sini akan menyapa Allah Subhanahu wa taala dan pertama-tama berbicara mengenai penyembahannya sendiri kepada Allah, dan kemudian tentang pertolongan Allah yang diminta hambanya. Iyyaka na'budu, ucapan penghambaan. Oh iyyaka nasta'in, ucapan pengharapan dan permohonan pertolongan. Maka hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, dan juga hanya pada Engkau kami minta bantuan dan pertolongan. Dengan kata lain, ketika konsep ayat-ayat sebelumnya tertanam dalam jiwa seseorang dan segenap
entitasnya dicerahkan oleh cahaya Allah, sang pemelihara dan semesta, dan ketika dia mengenal rahmatnya yang umum dan rahmatnya yang khusus, maka individu tersebut menjelma menjadi seorang yang paripurna dari titik keyakinan dan keimanan. Dalam satu sisi, buah utama keyakinan pada tauhid yang mendalam pada seorang adalah menjadi seorang hamba Allah yang sejati dan sebenarnya, yang bebas dari berhala dan keberhalaan, yang jauh dari kekejaman dan hawa nafsu yang buruk. Nah, di sini juga di sisi lain, seorang hamba meminta pertolongan hanya kepada Zat yang suci, hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan tentang lanjutan penafsiran ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in insyaallah pada pertemuan yang mendatang insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini bisa kita ambil manfaatnya sebaik-baiknya dan kita bisa menerapkan apa yang perlu kita praktekkan, dan khususnya kita akan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita membaca tentang lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kita terapkan dalam diri kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada kesalahan, kekurangan, mohon dimaafkan, mohon dikoreksi dan diperbaiki, dan mohon juga saya mohon doanya selalu. Saya akhiri wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.